Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning. Today we're going to talk about report time. Before we jump into the material, kita akan menonton video yang ada di Google. Turn Jakarta into a sea of waterways with floods engulfing Indonesia's capital and its surrounding regions. In Bekasi, just east of Jakarta, Okay, so then what did you learn from the video? Heavy rain causes a flood. Oh, lagi. People were affected. Yes. The weather preserve houses and schools. Ya, exactly. Setelah ini kita akan melihat contoh dari report card, karena hari ini kita akan belajar report card. Jadi contohnya itu bisa dibuka di Google Dokumen yang sudah dikirim ke grup kelas ya teman-teman. Sudah dibuka semuanya? Sudah nih. Ya, judulnya apa teman-teman? Bekasi flood. Ya. Kalau untuk paragraf pertama tolong Fitria ya dibaca. Okay, Miss. Classification. Flooding is one of the most common natural disasters in Indonesia, especially during the rainy season. Bekasi, a city located in West Java, frequently experiences floods due to heavy rainfall, poor drainage system, and the overflow of the Citarum River. Ya, dilanjut paragraf kedua Faisal. Ya, Sal. Bisa mulai. Yang in Februari. Aneh diperhatikan ya, Faisal. In February 2024. in February 2024, severe flood in several areas in Bekasi, submerging homes, roads, and public facilities. The flood was caused by continuous heavy rainfall and clogged drainage system, which failed to accommodate the excess water. The water level reaches up to 1.5 meters in some areas, forcing residents to evacuate to temporary shelter. Ya, tadi selanjutnya Huria. Dilanjut. The flood severely impacted daily life, with school and office temporarily closed. Many households suffered from power outages and a lack of clean water. The government and local organization provide emergency aid, including food, medical supplies, and rescue service. However, some residents criticize slow response and insufficient long-term solution to prevent future floods. Sudah, Miss. Sebelahnya dilanjut dia. Experts suggest that improving the drainage system, reforestation, and better waste management could help reduce the risk of flooding in Bekasi. Without immediate action, recurring floods will continue to disturb the lives of residents and village infrastructure. Oke, terima kasih. Nah, seperti yang sudah dibaca, kita tahu bahasanya report text usually has two part. Apa aja itu? Yang pertama, general classification. Dan yang kedua, Description. jadi yang pertama general classification itu tuh mengintroduce the topic in general way. Jadi masih secara umum.
Contohnya dalam teks ini adalah flooding is a common natural disaster in many parts of Indonesia, especially during the rainy season. Jadi ini memberi tahu apa yang sedang dibahas tapi bukan spesifiknya, belum masuk ke spesifik dari kejadian tersebut. Yang di bawah, yang di paragraf 2 sampai yang terakhir itu adalah description. Itu memberikan kita factual details like causes and effect dan responses. Jadi kayak sebab akibat, kapan terjadinya itu diberikan di bagian description. Contohnya, in February 2021, the rainfall caused severe flooding in several parts of Bekasi. Jadi pada 2021 hujan yang berat mengakibatkan banjir di beberapa bagian di Bekasi. Jadi di bagian ini kita melihat beberapa banyak orang yang terdampak, kapan terjadinya, jadi seperti itu. Nah, selain itu kan tadi strukturnya ada general classification dan description. Selain itu ada language feature. Jadi kalau buat grammar fokusnya, kalau di report tuh pakai apa teman-teman? Simple present tense. Ya, bentar. Jadi ciri-ciri simple present tense apa? Kayak menggunakan verb 1. Bagus. Terus menggunakan Ada tambahan S atau IS, Miss. ya. Selanjutnya menggunakan to be. to be apa aja to be? Is are. Oke, great. Jadi kapan digunakan simple present tense ini kalau di report text ya digunakan untuk menyampaikan informasi umum atau fakta. Jadi bukan cerita pribadi atau masa lalu, itu nanti kalau yang masa lalu pakai grammar yang lain. Nah, selanjutnya, jadi pola kalimatnya itu adalah bisa subject plus verb 1 atau subject plus to be plus adjective. Selanjutnya ada action verb. Apa itu action verb? Jadi action verb itu adalah kata yang menunjukkan suatu tindakan. Jadi apa aktivitas yang dilakukan di dalam teks itu. Kenapa penting di report text? Karena report text menjelaskan apa yang terjadi. Maka dari itu kita butuh action verb. Jadi contoh dari action verb tadi ada apa aja? Live, Move, affect, travel, ya, attack, flow sama. feel. Nah, selanjutnya setelah action verb kita masih punya beberapa lagi. Yang pertama adalah general noun atau kata benda yang umum. Jadi kita mengacunya tuh bukan ke satu individu tapi lebih secara umum. Jadi bukan misalnya Pak Budi terkena banjir, bukan seperti itu. Jadi kita lebih ke warga Bekasi terkena banjir. Jadi bukan yang spesifik menuju ke individu. Nah, yang selanjutnya adalah technical terms. Jadi beberapa istilah yang berhubungan dengan topik bencana tadi yang kita bahaskan tadi, bencana ya, evacuation, heavy rainfall, infrastructure, flood water levels, itu tadi contohnya. Dan yang terakhir adalah linking word. Nah, kita kan udah minggu kemarin sudah belajar tentang linking word ya. Contohnya apa bisa disebutkan? Linking words. Thousands of residents Gini, as a result. Ya. Terus schools were closed temporarily Ya, due-nya ya. due to Jadi linking flooding. word-nya adalah kata yang menyambungkan. Jadi as a result, due to, dan yang lain-lain. Nah, jadi dengan beberapa language feature itu nanti kita bisa membuat report text yang bagus. Jadi kita kalau bisa ya harus ada beberapa language feature yang udah dijelaskan tadi. Nah, habis ini I want you to make a group of 3. Jadi nanti setiap murid punya tugas masing-masing. Jadi ini adalah jigsaw activity. Jadi murid pertama dapat bagian general classification, yang kedua dapat description, yang terakhir grammar sama language feature.
Oke, murid-murid yang tadi sudah dapat worksheet 1 yang bagian description, kumpul sama bagian description ya. Yang tadi dapat grammar kumpul sama kelompoknya sendiri. Yang dapat general classification juga kumpul sesama yang dapat general classification. Yes, Miss. Nah, nanti Miss bagikan worksheet yang buat yang kalian kerjakan ya sesuai tugasnya masing-masing. Oke, Miss. Nah, jadi untuk yang tadi dapat bagian description itu ngerjainnya yang worksheet 1 description expert. Semua worksheet 1 sih ngerjainnya. Yang dapat general ngerjainnya yang general, dan yang terakhir grammar expert. Jadi petunjuknya ada di situ. Jadi Miss kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan. Oke? Oke. Oke, take your time. Bisa mengerjakan mulai sekarang. Ini. Selanjutnya setelah selesai worksheet 1, Miss akan bagikan, tadi juga udah dibagikan sekalian ya worksheet 2-nya untuk ke grup yang awal tadi. Tadi kan yang kumpul sesama general classification, description sama grammar. Sekarang kembali ke grup yang awal tadi. Nah, nanti kalian sharing apa yang kalian dapat dari grup expert tadi. Jadi sharing dan pastikan setiap member itu paham. Oke? Oke, bisa kembali lagi ke grup yang awal. Oke, semua sudah selesai? Sudah. Oke. Untuk grup general classification, what did you find in general classification? It gives a general introduction to the topic. Good job. Next, cuma itu? Udah It lain? talks about how foods are common in Indonesia. Oke. Lagi? Udah? Yang lain? It use general fact, not specific event yet. Oke, good job. Next, grup yang description. What about description section? What did you find? Miss, it Yeah. explains when and where the flood happened, Okay. and it tells what caused the flood and what happened to the people. Yeah. It includes numbers like how many people were affected. Okay, good. Yang terakhir, grammar expert. Grammar expert. Apa yang ditemukan? Uses present tense like fooding is. Ya. Terus action verbnya? Damage and evacuate. Oke, damage and evacuate. Technical word. It includes technical words like infrastructure and evacuation. Oke, ada lagi yang menemukan selain yang sudah dijelaskan? Some sentences are in passive voice, Ya, good. Passive voice ya, contohnya? like people are evacuated. Oke. Nah, sebelum mengerjakan dijelaskan dulu ya worksheet 2 itu isinya apa. Nah, jadi kan kalian tadi udah dapat general classification, description, sama grammar. Nanti di grup yang awal tadi saling menjelaskan. Setelah menjelaskan, kalian mengerjakan worksheet 2. Nah, di worksheet 2 ini udah ada beberapa pertanyaan nanti diisi. Habis itu diringkas menjadi satu. Bisa kalau kertasnya ini yang nggak muat bisa di kertas yang lain ya. Nah, kalau sudah nanti bisa dikumpulkan ke depan. Jadi Miss kasih waktu 5 menit cukup nggak? Kurang. Oke, 10 menit ya kayak yang tadi. Jadi bisa langsung dimulai sekarang.
selanjutnya untuk project sendiri nanti ada worksheet 3 setelah ini dibagikan ya. Itu ada beberapa video yang sudah disediakan, nanti kalian bisa pilih yang mana. Setelah itu kalian nanti tulis reportek kalian sendiri ya berdasarkan video yang sudah kalian tonton. Jadi kayak gitu. Paham semuanya? Ada yang belum paham? Paham, Miss. Oke. Ini ya Miss bagikan. Sudah semua? Sudah. Ya sekarang misalkan pilih random ya satu anak buat maju membacakan paragraf yang sudah ditulis. Huria, silakan maju ke depan. Maju. Oke, bisa dibacakan. Oke, ma'am. Yang lain listen carefully ya, jangan gojek sendiri. Jangan bercanda sendiri. Oke, Miss. A volcanic eruption is a natural disaster. It happens when magma escapes from beneath the Earth's surface. This process usually occurs suddenly and violently. Volcanic eruptions are common in areas with active volcanoes. These areas are often called the Ring of Fire. The eruption can release lava, ash, and gas into the air. As a result, it can damage the environment and endanger human life. People living near volcanoes must evacuate when warning signs appear. Authorities usually provide early warning and safety instruction. Evacuation helps reduce the risk of injury or death during the disaster. Oke, terima kasih. Bisa duduk. Oke, dari paragraf yang sudah dibagikan Huria tadi ya di dokumen grup kelas, kalian bisa lihat sendiri-sendiri. Nah, kita analisis language feature-nya. Jadi yang kalau reportek pakai apa? Fokus grammarnya? Simple Simple present tense. Jadi kalau simple present tense pakai verb One. Coba kasih contoh verb one yang sudah ditulis sama Huria tadi. Happens. Happens. Occurs. Ya, next. Provide. Escape, release, Ya. Damage. Damage, endanger, Help. help. Nah, simple present tense kan juga pakai to be ya, sudah bisa dilihat sendiri-sendiri. Yang to be-nya bisa dianalisis sendiri-sendiri. Selanjutnya action verb. Action verb tadi adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan. Contohnya apa aja? evacuate, Evacuate. Terus? provide, Provide, ya. Endanger. Endanger, betul. escape, and damage. Oke. Selanjutnya ada apa? Selanjutnya general noun, kata benda umum yang digunakan dalam paragraf ini apa aja coba? People. People. Ya, next. Areas, Oke. disaster, Disaster. Evacuation is Evacuation. Ya. authorities, Oke. Jadi itu ya tadi. Tadi yang disebutkan bisa dicatat ya, nanti kalau lupa. Oke, Miss. Selanjutnya technical term atau kata teknis yang muncul di ini tadi. Apa? Eruption, lava, evacuation, dan lain-lain. Kalau linking word, As As a result. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang reportek. Untuk mengulas ulang tadi strukturnya apa aja? General classification, description. Tadi language feature-nya yang baru aja kita bahas ya. Nah, untuk kalian yang tadi belum berkesempatan maju ke depan, nanti bisa diupload di dokumen ya, di Google Dokumen. Nanti saya akan cek untuk tugas kalian masing-masing. Nah, deadline-nya itu sebelum pertemuan minggu depan ya.
Oke, jadi cukup itu ya untuk hari ini. Jangan lupa untuk tugasnya. Thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.